tafsir suratul Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi adh-dhalimin. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Waja'alna as-samaa'a saqfan Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuda wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikrir rahman hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an duhurihim wala hum yunsarun. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Qul hatu. Jadi sasampungi Allah. Jadi Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang diperbuat Allah, tapi mereka manusia akan ditanya nopo sing kula panjenengan lakukan. Ini Nabi Musa protes. Lek boten kelintu teng Ibnu Katsir kita tafsir. Nabi Musa ini protes. Ya Allah, jenengan iki lek saged nopo sing jenengan kehendaki. Allah napa sedaya makhluk niki lek pengin iman, kita iman. Paham? Jadi jenengan kersa. Jenengan lek makhluk niki menungso niki dadi iman, nggih iman sedaya. Lek menungso niki lek jenengan boten dikendaki iman,
Nggih boten iman. Wong jenengan boten kersa. Dari Nabi Musa protes. Nopo kok ruwet-ruwet awak iki? Intine kok kate sulit begitu berat jatuh bangun dakwah wong jenengan kersa nggih dadi. Nopo jawab Allah? Niku ayat bawah niku nopo? Ayat bawah sing kula waos. Wa hum la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu. Nah, ayat kita. Ayat 23. 24. 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. 23. Allah tidak ditanya apa yang diperbuat, tapi engkau manusia akan ditanya apa yang dia lakukan. Dijawab ngoten di Allah ya. Sampeyan kasarane sampeyan gak lopo-lopo, wis tugas dilakokno ngoten lho. Paham? Jadi menungso gak usah kakean, Bro. Oke. Oh, Nabi Musa ini cerdas ke wong, ngengkel teng pangeran nggih, teng Allah Subhanahu wa taala. Wis kritis temenan. Nabi Adam cilik ceritane Nabi Adam diprotes. Gara-gara sampean Abdul Basar awak soro urip teng donya kate mangan ae kerja gak karuan. Kate mangan golek utang. Enggak duwe kerjaan boleh mangan, boleh utangan. Nomale kate mantu, ruwet sampean. Terus pengen anak, giliran dua anak, bingung gak karu-karuan. Dan saudara, gini menungso. Oh, ini malah Musa protes. Lah, ini jawab ini kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Rono Nabi Musa protes. Jenengan lek kersa ya Allah, ini iman kabeh wong iki. Kayak malaikat itu. Kayak malaikat contohnya. Malaikat jumlah lebih kata teko menungso, iman kabeh, serasi kabeh. Satu barisan. Menungso nyebrang kono, nyebrang kene. Nggih kan, ngentai kono, ini sing nyemangati, ini sing ngentai macam-macam. Ini sing gasiar nahamar ma'ruf nahi mungkar, sing setunggali ngejak kemungkaran. Jadi kula menyang enggak usah kaget. Maka wong nek tambah paham Quran, wis napa sing dilaku, napa diperintah ya dilakoni. Wong gak gelem wis urusan. Kenapa iki ya? Nabi Musa wis awal protes iku. Makane kula panjenengan. Ya Allah, jadi dosa ini ketika dakwah teng Firaun ngoten-ngoten. Ya kok soro-soro, Allah iki Maha Kuasa. Ya nek tanya teng pengiran. Wong jenengan kek kersa niku ya Allah ya dadi menungso. Firman ya jadi iman. Tapi ini kula la yusalu. Jawabannya Allah ini la yusalu amma ya la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Amit ta'budu min duni ayat kul hatu. Ibu mantu diterangkan nggih. Bal aksarum la ya'lamuna fa hum mu'ridun wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi. Tidaklah aku utus sebelum engkau Muhammad seorang utusan kecuali aku beri wahyu. Jadi sedaya para rasul ini tidak berjalan sesuai karepe dhewe. Termasuk Nabi Musa Allah, termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Nuh. Niku sedaya pasti diberi wahyu oleh Allah. Apa namanya? Wa ma arsal. Aku tidak mengutus seorang rasul sebelum Musa, Muhammad kecuali aku beri wahyu, jadi beri kitab, diberi tuntunan. Jadi enggak sesuai karepe dhewe. Kayak Nabi Nuh contohnya. Nabi Nuh kengken bangun perahu teng padang pasir. Gendeng no. Nggih gendeng menurut menungso. Tapi ketika terjadi gendeng sinten ayo. Sing gendeng gak belok sing gendeng gak belok rasulnya. Terus umat Nabi Nuh sing gak gelem melok niku sing protes. Sing awal sinten sing diprotes Nabi ini dianggap tidak masuk akal. Nuh wis mulai gendeng. Mari ngejak nyembah Tuhan ini saiki mulai stres dari ini umat. Kenapa? Karena bangun di tengah pasir bikin pesawat. Lah kulonan panjenengan wong sibuk golek duit, kulonan panjenengan ngaji. Paham gitu. Kulonan panjenengan diarani wong gendeng no wonten wong sing modern niku. Paham?
Iki wong sekolah tinggi-tinggi iki malah ngaji tafsir. Iki sekolah tinggi-tinggi wong sibuk nang pabrik, sibuk nang kantor, sibuk nang kerjaan, golek kehidupan iki tingkap. Paham? Diarani kan? Gini sisanya kayak Nabi Nuh umat. Jadi enggak akan jadi orang yang tertutup akhirat hatinya, pikirannya tertutup, di Allah dipaling no. Maka orang yang mengikuti Rasulnya itu diarani aneh. Paham ya? Gini, tidak pernah aku utus sebelum Muhammad seorang Rasul, kecuali aku beri wahyu, diberitahu sedoyo. Jadi sing dilakoni niku, sing dilakoni niku sedoyo ini perintah. Dia aneh-aneh, makin menungso niki ngikuti kesenangan. Illa nuhi ilaihi. Allah annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tujuannya satu, nopo? Menyembah Allah semata. Gak ada sembahyang. Jadi bukan hanya menyembah berhala, mangkira ayat-ayat terakhir nih, mungkin boleh bolak-balik. Bukan hanya menyembah berhala yang dijadikan Tuhan itu. Menyembah hawa nafsu ini, keinginan keluaran panjenengan itu sudah diarani nyembah. Senang dunyone, senang apa sing disenengi kula panjenengan selain Allah itu adalah menjadikan Tuhan selain Allah. Saged ya. Lama sholli ala Muhammad. Seneng apa mawon kula panjenengan. Nek sakniki musim ini kan seneng lato-lato niku. Nah, niku Tuhan iki. Sak derenge niku kan seneng niku lho teng pinggir jalan. Napa niku sing pinggir jalan? Niku udah belek bis niku lho. Sani ente udah. Orang berlomba-lomba kayak niku sampai mati banget. Terus betul. Jadi jatuh kok. Lato-lato lah. Mari ganti mandi. Terus, ternyata tentang tafsir niku ki ngoten. Menungso niki nyembah sesuai keinginan. Lek wis bosen ditinggal nyembah liyane ngoten. Niku ayat wingi teng Masjid Jami nerang niku. Jadi semua makanya orang itu tidak mengikuti Rasulnya, karena dia lebih dikalahkan oleh kesenangan. Dimasuk akal, dipikir dewi. Sedangkan perintah Allah itu tidak masuk akal. Maksudnya ini di luar nalar menungso. Gini ku gawe perahu di padang Pak. Masuk akal loh. Tidak masuk akal. Sampai kata murid diteliti. Orang yang nggak mikir yang nggak eruh. Sampai mati coba dengan bulan panjang enggak ini kita mau enggak ini nabi terus ganti ke hidayah. Tapi dengan mukjizat yang nyata yang nampak iso iman. Contoh bulan panjang enggak mengikuti Quran dipikir. Wis mati jadi tulang masa kate urip mandi kan terus dipikir. Tapi bulan bikin ulang ke depan iyo awak enggak ini opo-opo awale moro-moro terus, ini ku dipikir malih, makanya di Quran itu suruh berpikir, makin enten luar biasa tuh mereka. Ayat ini, kajian ini luar biasa, mencerdaskan bulan panjenengan. Berpikir tambah nyata akhiratnya. Pun, mantuni kunopo kata Allah, semuanya sedoyo tujuannya para rasul yang aku berikan wahyu itu wahiduni, hanya aku yang disembah kata Allah. Ojo nyekutukan dengan lian. Jangan cintanya kepada keinginan, makanya jangan wamanitaba hawa, jangan mengikuti kesenangan. Ikuti perintah Allah, mengalahkan kesenangan. Itu termasuk Tuhan. Ketika bulan mengikuti kesenangan ini, maka bulan telah mentuhankan hawa nafsu. Wa qalu takhadar rahman walada, dan omongan ini nopo malih. Orang-orang kafir niku menganggap Allah punya nopo minal malaikat. Jadi malaikat. Jadi kalangan orang Arab itu ada sebuah kabilah menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi lek Nabi Musa anak lanangi Allah, lek malaikat anak perempuan Allah. Nanti jadi dua mantu Nabi. Allah nanti dua mantu. Nopo beda nih di bawah malang. Lek Allah punya man. Sinten sing dipek mantu Allah niki sing benar. Lek melok pikirannya orang Arab, orang jahiliyah nih. Subhana, ini tidak Allah subhana mau
suci Allah. Bal ibadun mukramun. Sebaliknya malaikat-malaikat itu adalah hamba Allah yang mulia, ahli ibadah. Ahli ibadah. Di sisinya Allah, malaikat-malaikat itu orang yang ahli ibadah. Nopo la yasbiqunahu bil qouli. Dia tidak pernah protes. Maksudnya itu mendahului omongannya Allah. Kecuali pas ditanya niku tok protes malaikat. Niku mawon lek tafsir Qurtubi niku malaikat-malaikat sing protes niku jenis malaikat sing cerdas. Sing kula bilang iman niku ya malaikat napa Jibril, Mikail sing diimani 9 nggih kurang lebih niku jenis niku, tapi malaikat-malaikat sing awam, umum sing protes. Napa jenengan atas fikuna atas jaluna, apakah kau menjadikan khalifah yang mengalirkan darah ya Allah, kan ketika mau menciptakan Adam. Iku sing protes ternyata malaikat-malaikat sing boten cerdas. Jadi malaikat ini sing boten prioritas. Sing prioritas malaikat Jibril boten, karena wis paham tentang kekuasaan Allah. Jadi wong-wong sing kakean ngeyel iki biasane wong sing gak pate berpikir. Tadi terami. Jadi la yasbiquna. Jadi malaikat-malaikat yang mulia, kenapa kok dinamakan disifati mulia? Karena tidak pernah protes, tidak mendahului Allah. Wa hum bi amri ya'malun, dan semua perintah Allah dilakukan. Intinya kan malaikat kan sami'na wa atau akhirnya pada akhirnya meskipun tanya, protesnya itu tanya. Kenapa ya Allah engkau mau menciptakan khalifah manusia yang akan mengalirkan darah, pertumpahan darah? Ini a'lamu mala ta'lamun, kata Allah. Itu sing protes itu malaikat-malaikat sing boten prioritas. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan dialah Allah yang tahu apa yang dia kerjakan malaikat. Wa ma hum amilun, dan apa yang mereka kerjakan di dunia atau di akhirat. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Wala yasma'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Dan dia tidak mampu memberikan pertolongan. Malaikat tidak mampu memberikan pertolongan kecuali orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi malaikat-malaikat yang dianggap anak Tuhan perempuan, anak perempuan Allah itu tidak mampu memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang diridhoi. Sinten yang diridhoi adalah orang yang beriman. Makanya malaikat-malaikat itu selalu berdoa kangge wong-wong sing iman. Nah, ini astagfirullah, kayaknya didoakan malaikat, ulang banyak duwe wudu, malaikat mendoakan. Kulan panjenengan berada di jalan Allah, malaikat menyiapkan sayapnya. Bukan hanya mendoakan dek kulan panjenengan nyiarno agamanya Allah, tapi malaikat derek memuliakan. Ayo, kulan panjenengan malaikat sing disifati mukramun justru memuliakan orang-orang yang di bumi, manusia yang selalu nyiarno agamanya Allah. Alhamdulillah. Kulo panjenengan termasuk ditakdir oleh Allah dimuliakan, tandai pun wonten. Kenapa tandai? Karena hadir di majelis-majelis yang dianjurkan, diprioritaskan oleh Allah. Bahkan malaikat pun menghamparkan sayapnya untuk dipijak oleh kulawan panjenengan menuju tempat sing diridhoi oleh Allah. Mugi-mugi niki ngantos husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lek boten dolanan panjenengan terpengaruh zaman, gimana diarani wong sing sregep ngaji diarani gendeng, gak cerdas, gak oleh apa-apa ngaji. Ngaji gak oleh apa-apa. Padahal setiap langkah kerulan panjenengan ngidatan sayape malaikat. Niki kemuliaan. Malaikat mau dipuji kaya ibadul mukramun sing dianggap pun mantul-mantul wa hum min khasyatihi. Dan malaikat-malaikat niku selalu takut. Maksud takutnya malaikat itu ijlal, takut terhadap kebesaran Allah. Nek kulon panjenengan kadang takutnya bukan kebesaran Allah, tapi takut krono ancamani Allah.
Niki perbedaannya. Perbedaannya orang yang alim, orang yang nopo, orang yang diberi mukasafah hatinya. Dia punya khosyah, takut kepada Allah, tapi takutnya karena melihat kebesaran Allah. Tapi lek takut wong awam model Quran panjenengan, nggih kata-katae wedine krana diancam neraka. Terus napa? Coba wis jane sampean gak takut wis neraka ini ditutup. Kira-kira ngaji malih lho mboten. Tak salat ae. Tak salat ae. Tak salat ae gak ada ngaji isu-isu. Ya mungkin kok sedangkan malaikat selalu takutnya nopo? Takutnya karena ijlal. Kok kebesaran Allah, saking Allah besar itu wedi. Wong namine kebesaran, gak enek wong iki pancen wedi. Ijlal. Musfikun ay khaifun. Sami musfikun ini termriki ditafsiri ay wajiluna la ya'manuna mukra. Jadi dengan kebesarannya wa hum min khosyati musfikun wal isfaq al khauf mal ijlal. Jadi sama kata khosyah, ini khosyah ini takut kekuatan Allah, di ancaman ini musfikun takut karena ijlal, isfaq. Jadi musfikun, jadi morodif ada dua kata teng ayat itu khosyah wedi, musfikun gimana nih wedi. Jadi wedi ini enek sing wedi krana ancamane, enek sing wedi krana keagungannya, kebesaran. Kayak mireng nama besar kayak niki kan. Kalau wis ada getaran kan ngoten ya, ada getaran. Kayak minder wis ngawene ngomong gede kan. Wa may yakul minkum inni ilahun min duni fadzalika najzi jahannam kadzalika najzi dzalimin. Barang siapa saja kata Allah yang berkata dari golongan malaikat tersebut, inni ilahun min duni, saya termasuk Tuhan selain Allah. Umpamane ene kata Allah. Jadi ada yang mengatakan, ternyata ditafsiri mriki sapa sing ngomong? Orang yang mengatakan dari golongan malaikat tersebut saya adalah Tuhan selain Allah. Jadi ada pembarani. Ternyata si ngomong niku iblis. Kenapa? Karena malaikat itu ulama mengatakan ada iblis itu termasuk golongan dari malaikat. Bahkan iblis itu golongan malaikat yang paling ahli ibadah. Bayangin. Nah, ini kesimpulan nih. Bulan banyak ojo terlalu mempeng ibadah. Cek enggak ojo. Ya biasa-biasa mawon. Paham nggih? Maksudnya biasa-biasa ojo ninggal lagi biasa-biasa. Kelewat lambat subuh senin niku sing maksud. Ojo terlalu over. Kudu ngene, kudu buat. Jadi pokoknya sing penting bulan banyak istiqomah, biasa apa namanya? Wis pokoknya ojo ngandel ibadah lah kan. Itu anggap kalau panjenengan ibadah itu merupakan bentuk terima kasih dumateng Allah. Kenapa? Karena tidak mampu ibadah bulan panjenengan ngimbangi nikmati Allah. Paham nggih? Ya wis iki kemampuan saya menjaga 5 waktu berjamaah, zikir, dan perasaannya bukan bangga, tapi membalas. Maksudnya niku. Membalas nikmati Allah sing boten mampu dibalas secara sempurna, hanya inilah yang mampu saya balas. Istiqomah nih. Paham nggih? Jadi lek pun perasaan ini ngoten enggak kayak iblis. Iblis ini luar biasa. Tentang tafsir nggih itu yang ngomong. Kenapa? Karena ya wa may yakul minhum inni ilahun min duni. Siapa orang yang berkata dari golongan malaikat, saya adalah Tuhan selain Allah, itu adalah iblis. Nah, sedangkan iblis adalah mengajak orang lain untuk menyembah dirinya dan mentaati dirinya. Kenapa? Karena iblis ini saking dekat kepada Allah, saking menjadi makhluk pilihan, bahkan mengalahkan malaikat yang lain. Iblis ini saking rajin ibadah, jadi ku Allah memberikan bulan panjenengan kelemahan, tidak terlanjur jadi iblis. Dan kekencengan ibadah di bahaya. Jadi ku contohnya kayak Khawarij itu, tahu? Lek sujud, waduh kudu sesuai Quran kamu. Sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dihukumi kafir. Bayang no nih.
Wong hafal Quran. Wong hafal Quran, wong ahli sholat malam, saking kencengnya. Are nopo sing gak sesuai Quran, bukan gak sesuai Quran. Masa Sayyidina Ali kali Sayyidina Umar gak sesuai Quran? Rasulullah kan gak mungkin. Wong niku sing lebih paham kok tentang Quran. Tapi orang-orang yang rajin ibadah ini menentang. Ali sudah keluar dari Quran. Utsman juga melanggar Quran. Bayang dong. Mantuni Nabi loro-loro ini dianggap kafir. Bayang dong ini. Ayo kebalik nomor. Di iblis gemot. Nah, kuluan panjenengan bukan berarti ngentai ibadah, Pak. Paham nggih? Ojo terlalu menentang. Ibadah umpamane kuluan panjenengan sifat manusia ini keluar kayak nulang ini pancen keturun tenan. Kan ini waktu-waktu kuluan panjenengan kecapean. Terus boten. Wah ini kadang kene nopo nami bantu orang sakit, keluarga sakit, rumah sakit liwali dalu keturun. Are gak tahan. Kadang lek boten paham niki muring-muring. Paham? Padahal sing kululan panjenengan sakit ngoten niku adalah Allah. Hakikatnya. Lah niki lek boten gadah ilmu muring-muring. Waduh awake kok sampai gak tahajud. Padahal kelemahan menungso niki sak kuat-kuate menungso pasti lemah. Jadi ku sing dimaksud kula, paham? Lek pancen wis kululan panjenengan undur temenan apa keturun. Tapi lek keturun ben bengi niku senis undur namine, Pak. Bentino keturun. Niku sengaja. Pak, melok jalur lambat panjen niku. Lek jalur melok cepat, jalur cepat sing selamat gini ku. Kululan panjenengan biasa tahajud ternyata suatu ketika kululan panjenengan kok keturun. Paham nih? Karena kecapean ngurus keluarga. Dan niku senis napa nah? Senis kululan gagal menjadi orang soleh senis. Itulah yang dinamakan asli menungso ni kayaknya. Syukuri ya Allah. Kalau diberikan, napa namanya diberikan nyata, kalau niki lemah. Nah, niku disyukuri dan minta ya Allah binjing pun sampai lambat mari. Minta teng orang-orang sing menentang niku awake dhewe, Pak, yang mendorong nafsunya. Ibadah itu. Jadi ketika enggak menang ini kudu menang. Kayak kudu ibadah. Boten dipasrahno teng Allah. Jadi awake dhewe kudu. Nah, nafsu nih sing ngomong. Jadi ketika orang lain tidak sama, maka orang ini ngoten. Jadi nyalahno wong. Sedangkan orang iso ngaji, orang iso ibadah niki kehendak Allah. Bi Allah diparingi hidayah, bi Allah diparingi taufik. Maka dikulan panjang mendoakan orang-orang sing dereng gelem ngaji, orang-orang sing dereng gelem teng masjid, didoakan mugi-mugi sebelum meninggal kali Allah diparingi istiqomah ngaji, istiqomah teng masjid. Amin ya robbal. Kok kadang sing pun teng masjid hilang, terus boten. Wong sing ngaji hilang. Sing pun ngaji nih wis berjalan oleh setahun moro-moro merotot hilang. Terus boten. Sing ngaji wis hilang. Niki wis Allah mencabut hidayahnya. Maka nih, lek dunia dikekno teng sinten mawon, tapi lek iman, ibadah, ilmu ni Allah, Quran ni Allah diberikan dumateng tiyang sing dicintai oleh Allah. Dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk orang yang dicintai oleh Allah dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, jadi siapa yang mengatakan? Ternyata iblis. Jadi iblis mengajak kepada ibadah, menyembah dirinya dan memerintah untuk mentaati iblis. Ada diceritakanlah Barsiso. Bagaimana iblis menyamar untuk membalikkan Barsiso untuk sujud kepada iblis. Jadi kalangan malaikat. Jadi ulama itu nafsiri iblis itu kalangan malaikat. Padahal kanadzi jahannam, dan seperti itulah iblis akan dibalas neraka jahanam. Kadalika kanadzi dzalimin, begitu juga balasannya orang-orang yang zalim, musyrik, yang menyembah selain Allah, yang menuhankan selain Allah, yang mengelulukan selain Allah. Ditunjuk. Dan bulan panjang wong iman kepada Allah niku sing disembah gak kira berhala, tapi sing disembah adalah kesenangan. Lebih mengutamakan kesenangannya dibanding perintah Allah dan Rasulnya. Terus ngoten. Quran panjenengan iso istiqomah ngaji wis mampu mengalahkan kesenangannya, maka Quran
berarti tidak menjadikan hawa kesenangan ini sebagai Tuhan. Tapi lek ibadah dikalahkan oleh kegiatan keluar kesenangan keluar panjenengan, berarti keluar panjenengan sisi lain keluar mentuhankan Allah, sisi lain keluar panjenengan sih mentuhankan hawa nafsu. Naudzubillah. Ketika keluar panjenengan ada pilihan ibadah apa memperjuangkan kesenangan atau selain Allah. Ternyata bulan panjang sih mengalahkan di sisi yang lain. Paham? Berarti bulan panjang satu sisi menyembah Allah, di sisi yang lain bulan panjang sih menyembah kesenangan hawa nafsu. Terus nopo sakit rame ya? Niki bulan panjang dewi. Iya, awak sih senang nopo? Sih senang menyembah selain Allah. Kadang, sih dereng sakit istiqomah, sih dereng sakit istiqomah. Pun Arif ya Allah dikeken berpikir mah awalam yara alladziina anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknaha kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah mereka orang-orang kafir itu tidak tahu? Orang-orang kafir itu tidak tahu ada yang ngaji mai umai apa itu? Ada yang ngaji ayo. Ada ngaji ayo. Awalam yarol ladina. Jadi orang-orang kafir itu boten sumber kata Allah. Tidak mau berpikir annas samawati wal arda kanata ratqan. Awalnya langit bumi niku satu. Ini sing mengatakan langit itu tunggal, tidak langit ketujuh itu boten tumpuk tebal. Bumi ini tebal. Nah, lek tentang tafsir Qurtubi niku langit bumi niki awalnya jadi satu. Mantun-mantun dipisah kali hawa napa angin dipisah oleh angin. Awan. Angin. Jadi awalnya. Jadi orang-orang kafir tidak mau berpikir. Kalau binjinan nembe mereng nate mereng napa bumi ini setunggal. Niki maca Quran. Maca Quran iki. Awalnya mereka ini Allah dikeken berpikir langit. Dipikir berpikir langit tentang berpikir. Awalam yarul ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan. Jadi langit itu pertama tidak menurunkan hujan. Bumi pun tidak tumbuh awalnya. Paham? Jadi akan menjadi satu. 7 langit itu buatan itu. Yang paling luar biasa malik tafsir Qurtubi niku menafsiri langit bumi ini menyatu. Langit itu 7 menyatu satuan, terus bumi ini 7 menyatu. Langit bumi ini menyatu. Mantul-mantul Allah kemungkinan kebutuhan karena akan menciptakan manusia niku yang perlu hidup dari bumi dan langit ada dipisahlah oleh Allah. Maka kita memiliki dengan ayat itu niku 30 ya. Ayat 30 awalam yarol ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Awalnya tertutup buntu. Enggak enek. Jadi buntu kayak napa? Jenengan lek sumber kue sing pelangi-pelangi ini lapis. Nggih sing tumpang-tumpang niku lho nggih lho. Kayak ngoten. Bumi langit. Bulan banyak lek gak ngaji Quran kira-kira roh lho wonten keterangan. Terus ngoten. Tumpuk satu bumi, buntu. Tentang tafsir Qurtubi malah langit bumi ini nyatu sih ya. Enggak tinggi kayak ngoten jauh ngoten. Orang-orang bi Allah ini nopo dijadikanlah bisa. Fafatakna rumah. Ada terbu nopo dibuka lah. Ja'alna sama asab'an wal ardo sab'an. Au fatakos sama ingkanat la tamtir. Jadi Allah kemudian Allah menjadikan 7 langit dan bumi 7 langit dipisah terus disop-sop. Jadi ditingkati bumi sami ditingkati. Mangke teng Qurtubi niku niki panjang ayat niku. Dan dijelaskan jenengan. Fadilahnya juga besar. Lek jenengan mau tafsir Ibnu Katsir. Mantun ngoten. Sedap iki tak jelas nurian ayat iki. Cek Quran panjenengan eruh. Wong muslim gak eruh lek bumi niku satu bibu bilangin. Paham nggih? Kan nembe ngira. Lek boten ngaji ngoten gak diro sampai mah. Are dihukumi wong kafir iku yo gak. Kenapa? Karena gak mau ngrungokno
Lah kok ero sampeyan gak ero kok melek langit iku awalnya menyatu di bumi atau tidak ada langit pertama kedua, langit bumi pertama sampai ke 7, krono gak tahu ngaji. Maka di Quran diarani orang kafir itu tidak paham lek 7 langit 7 bumi itu awalnya buntu. Paham enggak? Tideng langit gak iso hujan, sing bumi gak iso tumbuh. Kenapa? Karena buntu. Menyatu langit dan bumi, ada dipisah lah oleh Allah. Ini Quran dong ya. Jadi kan nggak percaya ini dia terus tak iman loh kan? Anda tak iman turu aja lah. Nih, oh ini ayat 30. Terus loh nih, ayat 30. Fafatakna huma, ini Allah dibuka. Dan ini jenengan lihat sumber, lihat cero ini, jenengan lihat berpikir itu penting, ngaji itu penting. Teng surah tentang tafsir Ibnu Katsir niku diceritakan. Di zaman Bani Israil ketika ibadah 30 tahun tidak pernah maksiat. Ibadah toh. Jadi ada sebagian hamba-hamba Bani Israil tak butuh salah sinasa. Ibadah 30 tahun, enggak pernah leren itikaf. Lek sakniki kita umumnya poso 3 tahun kan ngoten nggih. Poso 3 tahun, uzlah kan ngoten 3 tahun. 4 tahun, 10 tahun. Nek zaman Bani Israil, sebagian hamba melakukan ibadah 30 tahun. Enggak leren-leren. Dan biasanya lewes ibadah 30 tahun, karomai medal, nopo karomai umat sian langsung diiupi kali awan, ketimbang melampau. Ketika melampau itu, maka niku lampannya, lek enggak percaya wali itu. Zaman sian, orang-orang Bani Israil yang ahli ibadah niku 30 tahun enggak leren. Gak usah tumbas payung, nopo, gak usah panas-panasan. Kenapa? Karena hasil ibadahnya itu langsung dibalas oleh Allah, diberikan karomah. Nopo, diiupi nopo, diikuti awan ketika melampau. Udan tertutup kali awan, panas tertutup kali awan. Paham? Niki lek tiyang ahli ibadah. Maka nih boten usah kaget, lek ini para wali teng Mekah ngoten. Tapi ojo niru sampean nggak Jumatan nih salat nang Mekah ya. Nah itu namanya wali murid itu. Pas lagi mimpi. Lek kayak Bahulil Bangkalan ceritanya kan ngoten. Iya kan? Kuat cerita-cerita ngoten yang paling temenan. Jenengan merem malih kayak si Abdul Qadir wis katalah para wali kayak Bangit Pasuruan. Kayak Habib Lutfi itu. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Iki nyambung, enggak aneh HP biar wis nyambung. Wong nang Singapura, situ nang Indonesia niku iso ngomong. Iso ro nek pagi ketemu. Nek bulan panjenengan sakniki aja ngomong wali mari WA niku. Wali ini internet. Dan ini orang ini enten. Jadi sebagian Bani Israil ibadah 30 tahun langsung karomahnya keluar. Jadi teng pundi-pundi dinaungi kalian awan. Lah enek setunggal sudah ibadah 30 tahun. Sudah ibadah 30 tahun boten dinaungi awan. Sambat ibu. Ngomong, seorang pemuda iki orang yang ahli ibadah. Sudah 30 tahun boten diparingi karomah. Biasa nih umumi lek pun ibadah 30 tahun oleh karomah. Jenengan boten usah kaget. Santri niki bar siswa kan Bani Israil nih. Santri ini sing 60.000 ya, ini mengatakan 40.000. Itu iso miber kabeh. Boten kaget. Niki dinaungi awan, pundi-pundi dinaungi awan. Ya mantun boten akhire napa? Lah tiyang niki akhire sambat nang ibu. Jadi krono boten napa? Falam ya radalik ar-rajul saya dimakan aya suriun. Fasaka dalika ilahi fakulak. Ibu ngomong. Bu kula anake ngomong, bu kula niki pun ibadah 30 tahun, tapi kok boten sami kali rencang-rencang sing Allah diberi kemuliaan. Kula kok boten sami kali lintune. Ya bunayya kata ibu. Fala'allaka adnabta fi muddati ibadika hadi. Ya anakku, wahai anak kesayanganku kata ibu. Mungkin engkau berbuat dosa, ngelakoni dosa selama engkau ibadah. Jadi mungkin awakmu ngelakoni dosa pas ibadah. Kata ibu. Dijawab di anilah boten. Kalau busuk temenan ibadah temen ki persis kalian. Pun
Wallahi ma'lamun. Boten nate setahu kula boten nglakoni itu. Terus ngomong malih ibu jawab, "Fala kalaka hammamta." Mungkin engkau susah, prihatin, enggak tenang gitu. Ibadahnya enggak nyaman. Mungkin kau ibadah enggak nyaman. Malah susah. Ngaji jenengan susah lho boten. Aduh, kesel maneh dia. Kate ngaji kesel mah. Enggak nyaman, dereng nyaman. Iki ditegur lagi. Iku ngaruh lagi. Ngaruh. Ulang banyak enggak bener-bener nyaman. Iku akan ngaruh, paham lagi? Mungkin engkau enggak susah kata ibu. Malah anda kaham boten. Kalau nyaman ibadah ge seneng. Ibadah ge seneng nyaman. Dijawab, wala hamamtu. Kalau boten susah, boten nopo. Ini kan kate salat tahajud kesel boten. Arah-arah enik males e. Kulan punya enik males itu boten ngaji nih. Oh, kata ya. Pembagian jenis calon Bali. Jadi kudu dipakai. Nah, ini hasil ini pun tidak maksi. Dan yang kayak ini jadi pertanyaan. Padahal Pak iso embas ini kan bodol. Mungkin sampean enggak duwe karomah dari Allah, krono sampean iku arah-arah. Susah kate ibadah. Kate tahajud susah baru wis lepas nyaman. Kan ya ngoten. Kulan panjenengan nyaman ini lek wis mari ngaji. Alhamdulillah mari. Terus boten. Dan iku karomah sulit teko wae. Lek nyamani mari krono nyamani tutur ngaji ning krono wis mari nyaman. Berarti karomah gak metu Mas. Niki mungkin sampean susah nek pas ibadah boten ibu. Kula boten susah nyaman ibadahnya nyaman. Ditanya ale ibu. Oke. Ya buna. Fala ala karofatu basaruka ila sama. Mungkin awakmu ketika ibadah nyawang teng langit, kemudian kembali, kemudian tidak berpikir. Jadi nyawang langit, dingkluk malih terus bahkan berpikir. Paham lagi? Nyawang teng langit, terus enggak dingkluk malih, mantu nyawang dangan ngoten, mantu ngenten dingkluk balik tapi tanpa berpikir. Tanpa berpikir. Terus dijawab di anak. Fakola, na'am, nggih sering. Jadi nyawang langit enggak tahu berpikir. No boleh kalau banyak nyawang langit wedi udan. Gak mikir niku kekuasaan Allah. Ternyata niki sing dilakoni lek nyaman ibadah nyaman, sedaya ni gak berbuat maksiat takwa wis takwa, tapi tidak pernah berpikir bahwa niki ciptaan Allah, niki kekuasaan Allah begitu besarnya langit diciptakan oleh Allah. Bergonta-gantinya siang malam tidak pernah bulan panjang pikir. Malah lihat di sini matahari malah turu, malah sibuk kerja. Gak lek matahari berikan manfaat, nanti belum mikir. Aduh panas, malah lihat tempat tuh, aduh panas, malah nyeneni matahari. Ngersulo. Giliran matahari ini gak ini, aduh kakek hujan, melayu malah. Tahu berpikir loh. Dan ternyata apa sebabnya orang ibadah 30 tahun, karomah tidak keluar karena tidak pernah berpikir ketika melihat langit, melihat ciptaan Allah yang sangat besar. Arep Allah ditundalah balasan kemuliaan. Niki lek kulan panjenengan tidak benar-benar memikirkan tentang kekuasaan Allah. Dan selama ini kulan panjenengan mikirno kekuasaan Allah atau mikirno kepentingan pribadi. Padahal tanpa memikirkan kepentingan pribadi, kulan panjenengan pasti rezekinya akan didatang. Terus nomor sama saudara, tapi kurang percaya. Lek diceritakan rezeki ini didatangkan kurang percaya modelnya. Terus waduh, cari sopo ya. Saya gak kerja kayak ini sing bayar. Cari ini. Terus waduh, ngomongin tutup kali lah, gak percaya. Coba lihat dijak ibadah temenan. Tak teko temenan rezeki ini. Cuma lihat model-model kasar dipancet kulan panjenengan dia dengan paham lagi? Jadi bagi orang-orang yang fokus ibadah begini ku 30 tahun ibadah tok maromoten keluar di Allah diberikan kalau di naungi teng pundi-pundi mawon dinanda. Salah satu contoh kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh Khadijah. Siti Khadijah sebelum nikah melamar Nabi itu sudah menyelidiki. Siti Khadijah ini cerdas. Tiang esti cerdas. Ada tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi. Setiap Nabi Muhammad berdagang, ditanya tentang baroro namanya ini. Boten itu namanya baroro.
Baroro niki tuk ngerencangin Nabi. Nggih pembantu ini Siti Khadijah. Apa kejadian yang aneh yang terjadi pada Muhammad kata Siti Khadijah? Diceritakan di Baroro. Ketika ini panas, Nabi Muhammad itu selalu dinaungi awan. Hari teng Alkitab niku, teng Injil, teng Taurat niku diterangno tanda-tanda kenabian itu adalah diikuti awan. Dan termasuk tanda Nabi. Siti Khadijah wis seru. Makanya Siti Khadijah ngelamar Dewi. Saged diterangin. Karena bukan noro oleh Nabi Muhammad niki calon nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad mimpi melayu teko Jabal napa nih? Jabal Nur. Didatangi malaikat Jibril datang ke Siti Khadijah, paham Siti Khadijah. Iku namun, makanya langsung diajak tempat. Bukan nggak paham Siti Khadijah, pun paham. Jadi sejak awal sudah menyelidiki Nabi Muhammad. Makanya rela mengorbankan sembarang. Kenapa? Karena yakin terhadap Alkitab. Jadi kita tahu. Tiang lek pun yakin tentang Quran, tiang lek pun yakin tentang akhirat, maka orang itu berani mengorbankan kesenangan dunia. Lek sedereng berani, berarti sedereng yakin teman. Model kula lan panjenengan. Yakin temenan lho. Kadang yakin, kadang krono berkorban ini setengah. Gini ki. Jadi ternyata sebab sepele. Sebab tidak berpikir. Berdosa ini pun bukan tahu berdosa. Berdosa ini pun bukan tahu. Nyaman ibadah nyaman. Tapi tidak pernah mensyukuri dan merasakan pikirannya kebesaran ini Allah. Nyawang bumi, nyawang langit, sing disawang matahari, pikate udah. Kepentingannya awake dhewe mah. Tidak pernah mensyukuri nikmati Allah. Kalau lepas bumi langsung runtuh, langit lepas runtuh. Paham lho? Ya opo? Bumi lepas gempa kayak nang Turki. Kalau tanya nanti mikir mau. Baru lepas gempa baru mikir. Lepas gempa baru mikir. Ada tingkat keimanannya dan keagungan kepada Allah. Khosyatul ijlal. Ketakutan mengagungkan Allah itu ada sing dibayang-bayang siksani itu. Ada waktu ini krono enggak meningkat takwa. Dan mungkin fadilah pengawasan kados mekaten Quran panjenengan kali Allah diparingi wedi sing karena keagungan Allah tambah paham. Ini ki langit niku awalnya ini kayak lapis niku numpuk ngoten. Baru dipisah wis langit ini nang dhuwur. Dipisah langit teng langit, bumi teng bumi dipisah oleh awan. Angin. Fafatakna, kemudian setelah terpisah langit bisa hujan, bumi bisa menumbuhkan tumbuh. Waja'alna minal ma' dan semuanya dan sedoyo langit bumi sedoyo niku diciptakan dari air. Sedoyo kullasain hayyin dan semua tumbuh-tumbuhan itu akan hidup dengan afala yu'minun. Kok sampean sik durung iman tentang aku ini benar-benar Allah sing tunggal, gak ini Tuhan dia paham. Ini kalau mikir langit langit jadi kayak ngono. Di Allah dicipta, nopo male mik keperluan piring koloran. Bangun deh, nopo male mik namung bayar SPP. Pasti terlaksana. Selamat koloran panjenengan, yakin temenan teng Allah, pasti dunia ini selamat, akhirat Islam. Matur ngoten dikeken pikir malih. Wa ja'alna fil ardi rawasiya tamida. Bihim wajahna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Bolak-balik Allah menciptakan yonopo bumi, diberikan gunung-gunung airnya menjadi kokoh bumi, tidak bergerak. Wajahna fiha fijajan, di dalam bumi gunung tersebut terdapat jalan yang luas. Subul fijajan itu tempat jalan-jalan yang sangat luas. Masalih subulan itu badal. Jalan-jalan yang tembus di gunung tembus ini mawon ini jalan untuk nopo la'allahu yahtadun, supaya engkau mendapatkan apa yang kau tuju. Jadi mencari nafkah, bersiar kayak ngoten, mencari nopo sing dituju ulan panjenengan, mencari kehidupan. Waja'alna sama'a sakfan mahfudun wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan aku jadikan bumi, langit menjadi payung, atap, menjadi atap bagi bumi. Dan diibaratkan langit itu kali bumi, kayak telur.
Kuning telur diliputi kali putih telur. Niku gambaran. Jadi diliputi kayak apa? Nah bumi ini, bumi diliputi kayak kuning telur, diliputi putih telur. Niku kan. Pun ngoten mahfud dilindungi. Bumi niki dilindungi, nah langit itu dilindungi cek enggak roto teng bumi. Tapi jenengan tingali teng surah idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadar wa idzas sama'u fatarat. Idzas sama'u fatarat wa idzan nujum wa idzan kawakibun tasarat. Bumi ke langit ketika rontok. Matahari ketika digulung. Ada waktu di langit ini akan runtuh. Maka kita pisah niki bumi, kok nggak berpikir sama langit ditegak niki, kok nggak berpikir, nggak khawatir runtuh. Maka ditanya, Allah itu tidur, kalau tidur kata Nabi, kalau tidur kalau Allah tidur maka langit itu akan runtuh. Paham ya? Bayang mulai langit ini wong bumi gempa mawon langsung pinten ewu niku korban niku. Sekali gerak sudah 17.000. Niki dereng kena hitung kabeh niku. Gampang mati wong Allah niki. Sakniki mati ini langsung 17.000. Niku kan Julai Malang sing dendem di pengirannya. Nah Indonesia karena sing nembe kejadi. Hati-hati ojo lalai malih niku menyusul Turki. Nah odobir. Mugi-mugi sadar ulan panjenengan kali Allah diberi istiqomah ibadah. Sekali meninggal 17.000. Terus mboten. Niku dereng mati sedoyo nggih, dereng. Enek malih pun kabar terbaru. Niki gempa. Kalau banyak wis alumni sing terbesar terus 200.000, hampir 300 tsunami. Terus mboten. Indonesia pencetak rekor lek masalah itu. Bal-balan sing paling besar kejadian ini teng Indonesia. Ngalahno liyane. Prestasi musibah terbesar. Tapi prestasi prestasi gagai bal-balan ini paling keri. Musibah terbesar. Kenapa? Di Allah diilimno. Ojo tertipu dengan dunia. Niki lek pun kadung digempak ngoten wong sing turu teng hotel, sing duwe hotel mawon entek sak hotel. Lah napa? Ayo penting napa dunya ae. Paling niku perlu mangan, perlu ngombe, paling nek perlu iyup ya, perlu iyup. Enggak perlu coran niku. Lah perlu tenda wae. Terus mboten. Niki lek pun Allah mencap bagaimana lek pan Allah idza samsu idza sama'u fator. Ketika langit runtuh. Niki bumi itu. Bumi itu sing bergerak. Pas bareng yo no. Wajahna sama sakfan mahfudo. Wa hum an ayatiya. Ternyata orang-orang yang tidak yakin akhirat, orang kafir berpaling dari kebesaran aku itu. Kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah. Enggak mau berpikir. Makanya wong mukmin sing enggak mau berpikir, gini ku akhirnya ibadah itu akhiratnya biasa-biasa. Makanya kurang banyak mugi-mugi kurang panjenengan kali Allah ditadosaken tiyang sing gelem berpikir, sing gelem ngaji, ngantos suwan tengersane Allah. Cek bangga kurang panjenengan balik teng akhirat. Nopo sampeyan dunya? Oh ngaji akalami jenengan ya Allah. Kan hebat. Malaikat mawon jadi kan wong teng dunya mawon sudah difasilitasi dengan sayang malaikat, nopo malih teng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pun ngantuk. Dari malaikat itu sing ngampari sayang, kowe tak ampari sayang. Iki teko-teko turu. Tawassuli ala ngaji terus aja wis ngantuk. Kali tak ampari target abang dari saya wis tak beber di wis kesel deh. Niki wa wallazi khalaqal laila wan nahara was syamsa wal qamar kullum fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan malam siang, normal ini, matahari rembulan, semuanya berada di jalur perputaran langit dan dia selalu berjalan sesuai jalurnya. Bayang oleh pas bumi di bulan di matahari bintang pas peraturan nih ruwet nih kayak pesawat tabrak. Ayo bener. Ruwet. Terus maka idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat.
ketika matahari digulung oleh Allah, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ini bintang akan jatuh bintang. Terus napa? Wa ilal jibali suyirat. Gunung-gunung berjalan, berterbangan gunung. Bukan hanya napa meletus. Lah kene meletus mawon kayak iku ambles niku lumayan. Terus padahal nih gunung setunggal. Wa ilal jibal itu semua gunung akan dijalankan oleh Allah. Bukan menang, melaku, bukan hanya meletus tapi melaku kayak apa? Diangkat dari akarnya kata Allah. Quran sedoyo nih. Tanpa penafsiran kayak niku jelas nampak. Sepakat semua ulama tafsir gunung akan berterbang. Hadis Nabi jelas niku gak usah ditafsir di Quran. Sangat jelas. Ini berganti-gantinya siang malam, kullu fi falaki yasbahun. Semua ada peredaran. Nanti dengan mereng bintang bertabrakan. Lek pesawat bolak-balik. Terus boten. Lek pesawat bolak-balik. Tapi lek bintang peraturan kayak ngoten itu kebesaran Allah. Wa ma ja'alna libasan min qablika lah. Mantun iki bab lain iki. Bab lain setelah apa? Setelah nerang itu. Jadi ketika diberikan tanda-tanda kebesaran Allah, nopo ngentai orang-orang kafir. Setelah diterangkan tentang ayat-ayat Allah sembarang kelir mulai wawuni. Nopo orang-orang kafir. Di Nabi Muhammad dijelaskan detail. Iki loh Allah menciptakan langit ini sembarang awalnya bumi langit kayak ini. Mantun nopo kata orang kafir. Masa sampean cetak kate milok Muhammad. Wong Muhammad dilukas yo mati. Paham? Wong padha menungso ni. Paham? Ada dianggap diturunkan ayat ini. Wa ma ja'alna libasarin min qablika al-khulda. Tidak pernah aku menjadikan manusia sebelum engkau Muhammad kekal di dunia. Maka nih dengan dalil ayat ini para ulama menafsiri Nabi Khidir itu sudah wafat. Paham? Dengan ayat ini. Dengan ayat ini sebagian ulama menafsiri Nabi Khidir itu sudah wafat. Lek hadir niku bentuk ruh, kayak Nabi Muhammad rawuh secara yakdor kasar mata, tidak ada dalam mimpi, ada yang dalam keadaan terjaga ngoten dirawi Nabi Muhammad. Gini ku bentuk ruhnya, tapi jasadnya sudah meninggal. Niki wakilan nggih salah satu sebagian ulama dengan ayat niki Nabi Khidir sudah dianggap wafat. Tapi sing hadir niku sing berjalan niku adalah ruhnya. Wa ma ja'alna li basarin min qablika al-khulda. Apa imit tafahumul khalidun. Apa ketika engkau mati terus mereka hidup Muhammad? Tapi ngentai wong kafir niki krana wong padha menungso. Paham? Ya tetap gak iman. Terus mau mamane engkau mati terus mereka apa akan kekal di dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Semua awal-awal, semua jiwa akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Ini kisah paling parah ini keluaran panjenengan. Ya kok iso wong mati niku ketika mati sarine sakit ngono kok gak teriak-teriak. Ya kayak wong digencet bis mosok ini wong teriak. Paham? Paling teriak ini sepindah. Mau teriakan ini, langsung meninggal. Enggak kira bolak-balik. Terus meninggal. Iki kayak niku, tapi loro niku kerosone sing wong langsung mati. Niki lek boten mukmin. Tapi lek sing maksiat sing kafir loro temenan. Karena pembuktian ini Nabi Idris. Nabi Idris pengin sumerep lorone mati, akhirnya dengan sebab Nabi Idris pengin sumerep lorone mati niku akhirnya menjadi cerita teng Quran gambaran sakaratul maut lorone kayak kambing dikuliti ping 70 kali. Paham? Sakitnya kambing dikuliti sakitnya dilipat ping 70 kali. Sakitnya dikuliti niku yo nopo? Pengin eruh mangke pun kate sakaratul maut. Kulo lah jenengan pasti ngelewat. Ini sing gak lewat sakaratul maut pasti mah ini sing urip terus gae. Niki kullu nafsin dha'iqatul. Tapi lek wong mukmin ahli Quran apa malih ahli sholawat kulo lan panjenengan tidak akan terasa. Kenapa? Karena sudah melihat janji Allah diperlihat, surganya diketokno.
Lek wong nyawang sing disenengi kira-kira loro desa ilang apa boten? Lali. Ayo, lek wong Melayu ngejar napa mawon, kene paku sikile krasa napa boten? Gak krasa. Krana gini ku ibaratnya orang muslim, orang mukmin ketika badai manfaat sakaratul maut tidak akan terasa sakit karena yang dipandang adalah surganya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan ketika meninggal oleh Allah kula panjenengan sedaya langsung diperlihatkan surga. Setelah meninggal kula panjenengan langsung dilebetaken surga. Amin ya rabbal alamin. Ya kula target kula. Duka jenengan mila kula napa target kula. Yang ini target mati langsung mlebu surga. Target. Jenengan mila napa? Iya melo. Niki lek wong duwe ilmu kaya ngoten. Makane tebe murid-murid tebe. Musuhan kurang. Awale kurang, tamu-tamu mangke gak duwe musuh. Cek nopo cek boten kata bisa. Terus kula nopo mawon sing diperintah Allah niku kurangi belajar. Kula nggih sami belajar. Tinggalane kadang sing murid-murid ngoten. Jenengan sami nggih. Jadi ku sing dikurang. Nggih pancen, wong pancen iki belajar. Kadang dimusuhi wong sing enek mantele, sing enek medhite. Terus boten. Kula enek medhite jenengan. Sami kompak iki. Lah niki sing diperangi. Cek nopo? Cek meninggal langsung dilebetaken surgane Allah. Fadilah majelis taklim. Saged diterangin. Kula yakin teng crita teng Ihya niku yakin. Orang yang aktif istiqomah ngaji majelis taklim, ibu-ibu seorang yang sudah tua, rajin ngaji, ketika meninggal ternyata di Allah langsung dilebetaken surga. Sangat yakin niku crita teng kitab Ihya. Makanya kalau target itu masa awak kalah kali jamaah biasa. Terus boten kalau yang ngaji biasa orang yang sudah sepuh. Yang namanya tiang ngaos sepuh ini kadang keturunan boten ya. Diterang jelas-jelas ya baru turun paham ya. Terus tapi di Allah fadilah majelisnya langsung dimasukkan surga. Dan mengalih Quran panjenengan sing nom-nom. Terus boten sing nom-nom lagi. Sing pun sepuh-sepuh boten bisa tersinggung. Keranten nopo? Keranten pun dijamin surga. Tapi dengan syarat mugi-mugi paringi manfaat ilmu, ini barokah ilmu, maka dikurangi sifat-sifat sing boten diridhoi oleh Allah. Mugi-mugi fadilah ngatos mekaten tambah tahun, tambah hari, tambah waktu, tambah sae. Hablum minallah, hablum minan. Amin ya rabbal